Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kembali kita bertemu di dalam persekutuan tengah minggu. Sebelum kita masuk di dalam persekutuan ini, mari saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bersatu di dalam doa. Ya Bapa, Tuhan Allah kami yang berkuasa atas kehidupan kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, kami akan memulai persekutuan kami pada malam hari ini. Kiranya hati kami hanya tertuju kepadamu. Kiranya Engkau membuka hati kami Tuhan, agar kami mampu memahami dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membuka persekutuan kita. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242. Bapak Ibu, lagu ini berjudul Seindah Siang Disinari Terang. Aneh ya, ini malam tapi saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bernyanyi tentang indahnya siang. Bapak Ibu, kehidupan kita akhir-akhir ini mungkin gelap seperti malam. Tetapi percayalah bahwa ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, hati kita akan senantiasa bersinar terang, seindah siang. Baik, Bapak Ibu dan Saudara,
Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Gunadi. Selamat malam jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu hati berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh bersama kembali berjumpa di dalam persekutuan tengah minggu kami. Tuhan kiranya memberkati pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk belajar firman-Mu supaya kami boleh bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema dari PTM hari ini adalah melepas upah demi Injil. Sebagai firman Tuhan saya bacakan dari 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah pembacaan surat 1 Korintus 9, saudara-saudara. Nah, di sini kita melihat saudara-saudara bahwa dalam kenyataan jemaat Korintus memang adalah sebuah jemaat yang sangat banyak masalah atau kompleks, saudara-saudara. Jemaat Korintus termasuk jemaat yang agak sulit dilayani. Kenapa, saudara? Karena memang banyak persoalan tidak bisa diselesaikan satu demi satu dengan mudah. Ya, kalau kita melihat saudara-saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada banyak jemaat. Ada 7 surat kepada 7 jemaat di 7 kota. Ada 3 surat pastoral, yaitu kepada Timotius, Titus, dan Filemon. Nah, dari 10 surat Rasul Paulus itu, yang terpanjang itu adalah surat kepada jemaat Korintus. Ada 1 Korintus, ada 2 Korintus. 1 Korintus 16 pasal, 2 Korintus ada 13 pasal, semuanya 29 pasal. Saudara bisa bayangkan, lebih panjang daripada Injil Matius. Ya, bukan hanya panjang, tetapi juga ternyata paling banyak topik, paling banyak tema, persoalan yang ditulis Paulus kepada jemaat Korintus. Karena di Korintus ada bibit-bibit perpecahan jemaat. Di sana Rasul Paulus bicara soal hikmat Allah dengan hikmat manusia. Di sana juga Paulus berbicara mengenai dasar-dasar berjemaat itu seperti apa.
ada terjadi perselisihan di sana sini, ada dosa jemaat, ada nasihat hidup dalam rumah tangga, dalam perkawinan, dalam hidup kekudusan. Dan kita melihat di sana ada juga rupa-rupa pergumulan mengenai persembahan kepada berhala, ada rupa-rupa karunia yang harus dijelaskan karena ada banyak karunia orang-orang Korintus. Rasul Paulus menekankan kasih, berbicara mengenai kebangkitan Kristus dengan begitu panjang, dan bahkan Rasul Paulus bicara soal bantuan kepada jemaat dan berbicara mengenai kebangkitan Kristus banyak pasal. Dan yang tidak kalah penting adalah kekhawatiran Paulus dan bahkan pembelaan diri Paulus terhadap serangan orang-orang yang ada, terhadap serangan guru-guru yang ada. Nah, pada PTM pada malam hari ini yang kita bicarakan adalah hak dan kewajiban seorang rasul. Itu ditulis dalam 1 Korintus 9. Paulus menyatakan dirinya sebagai rasul yang sah di dalam 1 Korintus 9. Dia menyatakan pembelaannya terhadap mereka yang mengkritik pelayanannya. Dituliskan di pasal 9 ayat yang ketiga. Nah, Rasul Paulus mengatakan sebagai seorang rasul dia sebenarnya mempunyai hak, dan dia menjelaskan banyak hak rasul. Hak untuk makan, untuk minum, hak untuk membawa istri dalam pelayanan, dan itu sudah dilakukan juga oleh rasul-rasul yang lain. Bahkan adik-adik Tuhan Yesus itu melakukan itu. Mereka menerima hak-hak itu. Dan bahkan Rasul Paulus mengatakan setelah dia menaburkan benih rohani, maka dia sebenarnya mempunyai hak, yaitu untuk menuai hasil duniawi. Itu pasal 9 ayat 11. Tetapi saudara-saudara, dalam bacaan ini kita melihat bagaimana sikap Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan dalam bacaan kita, dia tidak mempergunakan hak itu. Walaupun Tuhan sudah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil itu dapat mendapatkan haknya sebagai pemberita Injil, pasal 9 ayat 14. Tetapi Paulus tidak pernah mempergunakan satupun hak-hak sebagai pekabar Injil. Nah, perikop kita yang tadi saya bacakan ayat 16 sampai dengan 23, itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah yang pertama, memberitakan Injil adalah sebenarnya bagi Rasul Paulus sebuah keharusan. Sehingga dia mengatakan celakalah kalau dia tidak memberitakan Injil. Nah, Rasul Paulus juga menekankan hal yang penting dalam memberitakan Injil itu bukan atas kemauan sendiri, tetapi atas kehendak Allah. Sehingga Rasul Paulus ingat betul pada waktu perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik itu, dia ketika bertemu Tuhan, dia mengatakan di situ Rasul Paulus dalam pertobatannya itu diungkapkan bahwa dia akan menderita banyak hal demi nama Kristus. Nah, pertanyaannya seperti judul tema pada malam hari ini, yaitu melepas upah demi Injil. Sebenarnya apakah upah itu menurut Rasul Paulus? Menurut Rasul Paulus, upah adalah ketika dia boleh memberitakan Injil tanpa upah. Jadi Rasul Paulus tidak mempergunakan haknya dia itu sebagai pemberita Injil, itu adalah upahnya. Ini menarik sekali saudara-saudara. Kalau orang biasanya karena bekerja mendapat upah, justru Rasul Paulus justru bekerja memberitakan Injil itu adalah anugerah buat dia. Sehingga dia justru memberitakan Injil itu karena anugerah, justru dia tidak meminta upah ketika memberitakan Injil. Ya, itu yang pertama, saudara, bahwa dia justru upah bagi dia itu adalah karena bisa memberitakan Injil. Dan yang kedua, saudara-saudara, dia menekankan betul di ayat 19 sampai dengan 23 juga. Walaupun dia itu orang bebas, orang merdeka, tetapi dia menempatkan dirinya menjadi hamba untuk semua orang. Demi apa? Demi memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi Rasul Paulus siap untuk menjadi hamba bagi semuanya supaya orang bisa dimenangkan jiwanya untuk Kristus.
Nah, ini menarik saudara-saudara, sehingga kalau kita melihat dalam bacaan itu, saudara, ada sebuah adaptasi yang kuat dari Rasul Paulus. Ada penyesuaian diri dari diri Rasul Paulus yang begitu hebat. Sehingga dia mengatakan kalau bagi orang Yahudi, Paulus bisa menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang yang bukan Yahudi, dia bisa menjadi orang yang bukan Yahudi juga. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia bisa menjadi orang yang sepertinya hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang lemah, dia bisa menjadi seperti orang yang lemah. Nah, saudara, ini dikatakan oleh Rasul Paulus karena apa? Fokus dia itu cuma satu, yaitu memenangkan orang-orang. Baik itu orang Yahudi, orang yang di bawah hukum Taurat, orang non-Yahudi, menyelamatkan orang-orang yang lemah, itu adalah fokus dia. Dia tidak mau fokusnya pada yang lain. Sehingga dia mengatakan segala sesuatu kulakukan karena Injil. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam perikop ini kita belajar beberapa hal yang penting. Yang pertama saudara-saudara, bahwa Rasul Paulus itu hak-haknya sebagai seorang rasul, yaitu bahkan upah sebagai seorang rasul tidak diambil, tidak dipergunakan. Ya. Yang kedua saudara-saudara, fokus Paulus adalah memberitakan Injil. Karena bagi Rasul Paulus memberitakan Injil itu adalah amat sangat penting. Memberitakan Injil itu adalah yang utama, yang nomor satu. Sehingga dia melakukan segala macam usaha untuk memberitakan Injil. Bahkan merendahkan dirinya sendiri, mengosongkan dirinya menjadi sama dengan orang lain supaya bisa memenangkan jiwa orang itu. Nah, disinilah kita melihat, ya saudara, upah sejati dari pekabaran Injil adalah kepuasan menjadi kawan sekerja Allah, menjadi rekan kerja Allah untuk menyelamatkan banyak orang. Saudara, kita diingatkan pada PTM pada malam hari ini, yaitu untuk kita tidak lupa fokus kita, yaitu sebenarnya fokus kita, segala pelayanan kita, segala kesaksian kita adalah untuk memberitakan Injil, bukan yang lain. Sehingga segala sesuatu yang lain boleh diabaikan, yang penting fokusnya itu tercapai, yaitu fokus memberitakan Injil. Karena di balik memberitakan Injil yang terjadi adalah orang-orang mendengarkan Injil, percaya kepada Kristus Tuhan, dan beroleh keselamatan. Sehingga orang yang memfokuskan diri kepada pekabaran Injil, itulah sebenarnya yang menjadi inti dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mari kita belajar saudara-saudara untuk dapat memfokuskan diri. Ya saudara, jangan kita berfokus pada yang lain, tetapi fokus pada pemberitaan Injil. Karena apa? Di balik pemberitaan Injil itu, kita melihat ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus, yang percaya dan diselamatkan. Semoga saudara dan saya mendapat inspirasi yang clear dan jelas, bahwa Rasul Paulus mengajarkan supaya kita semua dapat menjadi pembawa dan pemberita Injil, sehingga semakin banyak orang yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita memenangkan semakin banyak jiwa untuk Tuhan. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh belajar dari Rasul Paulus. Melalui perikop ini ya Tuhan, bagaimana Rasul Paulus mempunyai fokus yang clear dan jelas. Rasul Paulus sama sekali tidak memikirkan hal-hal duniawi, tetapi dia hanya berfokus kepada jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami rindu kami bisa melakukan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Untuk kami berusaha fokus bahwa kami mempunyai tugas yang sangat mulia, yaitu bekerja sama dengan Roh Kudus Tuhan, membawa banyak orang untuk diselamatkan, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan beroleh keselamatan sejati. Ya Tuhan, tugas ini tidak mudah, tetapi kami bersyukur karena Roh Kudus Tuhan karuniakan untuk kami dengan segala macam daya dan upaya dapat menyampaikan kabar baik, Injil
keselamatan kepada sesama kami yang lain. Tuhan, di masa pandemi yang susah dan berat ini, kami hendak terus belajar ya Tuhan, untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah kami boleh lebih mengutamakan tugas kami daripada upah-upah kami yang lain, upah duniawi. Tetapi kami lebih berkonsentrasi untuk membawakan kabar baik bagi sesama kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan apa yang kami pelajari dan dengarkan. Kiranya anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus boleh memenuhi hidup kami senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya hanya Tuhan Allah saja yang memampukan kita agar kita dapat mengamalkan firman Tuhan, ajaran Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum kita menutup persekutuan tengah minggu kita pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk sekali lagi bernyanyi dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak Ibu, ketika Tuhan bertanya apa yang sudah kita beritakan bagi dunia yang penuh cobaan ini, apa yang sudah kita beritakan? Apakah kita akan memberitakan harapan, damai sejahtera? Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Baik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tibalah kita di penghujung persekutuan tengah minggu kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memenuhi hati kita dengan kasih-Nya yang bersinar terang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.